melanjutkan materi kita yang tersisa kemarin, yaitu langkah 2, mendukung ibu mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Ibu-ibu masih ingat materi sebelumnya? Masih. Salah satunya apa? Mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Tepuk salut, tepuk salut, salut, tepuk salut. Bentuk dukungan dari keluarga untuk mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seperti apa? Dari anggota keluarga dan suami, bisa sebutkan salah satu? Makan bersama dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana yang menyenangkan. Mantap. Dari Ibu Ade mungkin? Ini yang kedua itu memperhatikan kebutuhan makanan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Ya, makasih. Bisa ada dari Ibu Marlene? Menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual dan muntah, terutama ketika meminum TTD pada malam hari menjelang tidur. Ya, jadi ketika kita mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi itu, yang sudah disebutkan tadi sudah benar. Terus menyiapkan juga buah-buahan, makanan yang bergizi, terus menemani ibu pada saat memasak untuk meringankan beban dari ibu hamil. Oke, sebelum kita melanjutkan pada sesi berikut, pada langkah 2, kita masih ingat yel-yel tentang ibu hamil? Masih. Kita pakai bahasa daerah, Ibu hamil, Mayo kata pahamannya. ibu hamil. Mayo kata pahamannya. Terima kasih. Untuk kita mendukung ibu hamil ini supaya terjaga kesehatannya, waktu yang dibutuhkan untuk istirahat itu berapa jam kira-kira? 6 sampai 7 jam malam hari. Ya, 6 sampai 7 jam di malam hari. Kalau siang hari itu cukup 1 sampai 2 jam. Jadi dalam satu hari itu 8 jam atau sampai 9 jam. Seperti itu. Sekarang kita dalam kelompok, kita membuat zona aktivitas ibu hamil. Masing-masing kelompok silakan untuk membuat zona. Dari tempat tidur sampai dapur. Yang di dapur itu aktivitas apa saja yang dilakukan oleh ibu hamil, dan ketika sudah di dapur juga aktivitas apa saja yang dilakukan oleh ibu hamil. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelompok untuk diskusikan bersama. Tidur, membersihkan. Kita tulis. Membersihkan. Ya. Membersihkan tempat tidur. Yang ibu tahu itu apa, yang ketika di dapur itu apa. Berapa lama mungkin memasak?
sama. 30 menit ya. Ya ini 15 menit. Sudah bapak-bapak, ibu-ibu sudah menulis aktivitas ibu-ibu ketika bangun pagi sampai sore hari, dari tempat tidur sampai di dapur. Kegiatannya ibu hamil itu apa sih? Sudah, supaya kita ini presentasikan ke kelompok. Sudah selesai? Ya mungkin dari kelompok 1, silakan Bapak. Kegiatan apa yang sering dilakukan oleh hamil di dapur? Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Ya, untuk ini mengenai ini pembersihan di dalam ruangan tidur. ruangan tidur ya. Itu untuk ibu hamil membersihkan tempat tidur. Ya, terima kasih. Yang berikut Ah, untuk menyangkut ke bagian dapur untuk memasak nasi. Ya. Mungkin dari Ibu Ade dari kelompok 2. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan Ya. bagaimana ini aktivitas ibu hamil dalam sehari itu di tempat tidur. Ya. Yang pertama itu membersihkan tempat tidur, Ya. dan kalau di bagian dapur dia itu memasak, dan yang kedua itu selalu membersihkan tempat masak gitu. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok 3. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan aktivitas ibu hamil yang berada di Sering dilakukan di dalam tempat tidur, hanya di ruang tempat tidur. Ya, ya. Yaitu 1, membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur. Ya. Kalau bagian dapur, memasak atau membersihkan dapur atau menyimpan. Oh, ya. Jadi dari semua aktivitas ibu hamil itu dalam seharian itu, kira-kira kalau di dalam mengurus ruang tempat tidur itu berapa waktu yang dibutuhkan? Mungkin dari Yang paling Ya, kalau dari saya sih paling lamanya kalau di tempat tidur itu paling 15 menit. 15 menit. Ke kelompok 1 kira sama. 15 menit juga. Ya. Jadi ibu hamil ini tidak boleh terlalu capek. Kenapa? Untuk menjaga janin yang dikandungnya. Ya. Jadi apa kira-kira pengaruh ibu hamil ketika melakukan pekerjaan yang terlalu berat? Kira-kira pertama mungkin gangguan pada janin. Ya. Itu perlu di anggota keluarga perlu kita mendukung untuk selalu membantu ibu hamil ketika melakukan aktivitasnya setiap hari. Gitu. Peran dari anggota keluarga bahwa kita selalu membantu aktivitas ibu hamil baik di dapur, di tempat tidur. Jadi seperti itu supaya meringankan pekerjaan ibu hamil. Ya, seperti itu. Jadi ibu hamil itu perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Sebagai anggota keluarga perlu mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu yang istirahat. Keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, baik mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Seperti itu. Ya. Mungkin materi kita hari ini sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kesempatan Bapak Mama sekalian, atas kehadiran
kehadirannya pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Salam.